Chapter 1206. Saat Xiaoyan berdiri, mata naga dari 3000 api terbakar, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik yang melintas melalui mereka. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiaoyan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3000 api terbakar. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3000 api terbakar. Mengaum. Raungan marah akhirnya dipancarkan dari 3000 api terbakar setelah melihat Xiaoyan akhirnya pindah. Itu melebarkan mulut naganya yang sangat besar dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiaoyan tersenyum menghadapi serangan 3000 api terbakar. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau giok keluar darinya. Setelah itu bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam bertahan sesaat selama tabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3000 api terbakar. Api yang meledak terpisah menyebabkan teriakan sengsara dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang buas ini telah bertindak perkasa selama periode waktu ini. Itu berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk menghadapinya dalam pertempuran. Sekarang, sudah waktunya untuk membalikkan keadaan. Manusia yang rendah, jangan bersikap sombong. 3000 api terbakar sangat marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah total. Raungan geram meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiaoyan dengan keras. Gemuruh. Naga api itu meledak di tubuh Xiaoyan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. 3000 api terbakar yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata naganya memandang lautan api di udara. Sebelum bisa menghela nafas lega, terkejut melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang nyala api di sekitarnya. Wajah Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari yang terbit di dalam ruang spiritual. Lautan api ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah kilauan cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini telah lenyap seluruhnya di dalam segel. Pada saat yang sama, nyala api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiaoyan. Lautan api tersebar. Hanya 3000 api terbakar dan Xiaoyan yang berhadapan di dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan melonjak ke mata 3000 api terbakar. Tubuhnya yang sangat besar terus menarik ke belakang. Kamu kalah. Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia mempelajari 3000 api terbakar, yang mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Senyum Xiaoyan tumbuh. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya itu menangkap api 3000 yang terbakar, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel. Naga saat itu meraung dan meronta. Tubuh besar 3000 api terbakar dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api 3000 pembakaran yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan mundur dalam kompetisi kemauan ini.
Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur terlepas dari seberapa tidak proporsional kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan dengan lemah memerintahkan. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retakan muncul. Ruang itu berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak. Saat alam spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu hitam melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera menatap naga api ungu hitam itu. Pada saat ini, mata naga itu sudah kehilangan kilau, menyebabkannya tampak sedikit lesu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihat matanya. Jenis pertempuran ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati agar pihak lainnya dapat bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa menghela nafas keras sekarang. Namun, jika 3000 api terbakar telah memperoleh kemenangan, kemungkinan besar dengan bangga akan membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang muncul. Pertempuran hidup dan mati itu kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahi dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu hitam yang sangat dalam yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kumpulan api ungu hitam ini. Ini adalah api esensi dari api 3000 pembakaran yang dia impikan. Dia telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke Central Plains untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu kehitaman ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api ungu hitam keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil mendapatkan api esensi dari 3000 api terbakar. Saat ini, dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan Glazed Lotus Heart Flame. Dia kemudian harus mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali dari 3000 api terbakar karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki harga diri yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Diperlukan cukup waktu untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memperbaiki api hati jatuh. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk kali ini, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Penutup api hijau giok di sekitar Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu kehitaman yang menembus wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, tepat ketika api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai dengan tergesa-gesa berpisah. Setelah itu, mereka dengan patuh tinggal di sekitarnya, seolah-olah api menyembahnya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka setan langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan yang samar karena telah kehilangan perlindungan dari penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tapi ternyata tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke seluruh tubuhnya. Dengan cairan keemasan ini bergulir,
warna keemasan cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna keemasan redup. Sekilas, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir agung yang telah diserap oleh boneka setan langit sebelumnya disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa memurnikan 3000 api terbakar akan membutuhkan waktu lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiaoyan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar itu tidak dipersiapkan, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, dokter peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya, Ziyan masih bisa merasakannya. Jika tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menanggung siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka untuk pertama kalinya, ketiga kepala besar itu sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi masuk sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiaoyan. Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian memahami jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Ziyan. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan dokter peri kecil akan runtuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Xiaoyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas, bagian dalam wilayah bintang yang seperti kematian mengeluarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Chapter 1207. Suhu mengerikan di wilayah bintang, yang diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Itu sangat panas. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk menjaganya tetap terisolasi, kemungkinan besar api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang menumpuk di bawah tanah, membawa bencana ke Holy Pill City. Ada area kosong di tengah wilayah mati ini yang dirasuki oleh api ungu kehitaman. Tidak sedikit pun nyala api mengalir di area ini. Semua nyala api yang menyapu secara otomatis akan mengalir saat mereka berenang di dekat area ini. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api coklat keunguan yang sangat dalam naik dari tubuhnya. Nyala api semacam ini bertahan di atasnya. Setiap kali nyala api berputar, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan tidak masih memenuhi tubuhnya, kemungkinan semua orang akan mengira bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa.
Untaian bibit api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara dia duduk diam seperti biksu tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang bertahan di sekujur tubuhnya, menggunakan metode penyempurnaan yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah kehalusan api ungu coklat ini, kulit putih Xiaoyan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisi tenangnya ini, sepertinya seluruh pernapasan wilayah bintang telah bergabung bersama. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan kesunyiannya. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Itu berlangsung sampai hari tertentu. Wilayah bintang terus tetap sunyi seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang ada dalam api neraka ini. Suara deras kadang-kadang akan keluar saat nyala api menyapu. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan menoleh, dia akan menemukan bahwa itu berasal dari daerah bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu coklat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh biksu tua Xiaoyan yang bermeditasi. Api ini membelit dan bergerak. Akhirnya, mereka samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, seseorang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3000 api terbakar di masa lalu. Namun, nyala api ungu coklat semacam ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan 3000 api terbakar murni. Mengaum, api ungu coklat berlama-lama di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiaoyan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang sangat besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di wilayah bintang yang sepi ini. Bang! Menyusul munculnya raungan ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Selain itu, mereka tampaknya telah menderita kekuatan hisap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam besar, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti kehidupan sehingga membuatnya tampak hidup. Mengaum, api ungu hitam di wilayah bintang terlalu luas. Meskipun naga besar itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat secara signifikan mengurangi ukuran lautan api. Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Xiaoyan saat ini mengalami kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelan nyala ungu hitam dalam jumlah yang layak. Baru setelah itu dia merasa puas. Tubuhnya yang besar secara bertahap menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga raksasa itu memasuki tubuh Xiaoyan. Mereka kemudian dibuka perlahan. Kedua mata Xiaoyan terbuka. Api ungu coklat segera menyala di dalam matanya yang hitam pekat. Dua pancaran api ditembakkan dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api seluas 200 kaki. Lautan api bergejolak saat kilauan api melintas. Baru setelah itu ditarik. Nafas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat diludahkan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya.
Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat mengeluarkan suara, hembusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari api 3000 pembakaran, api inti teratai hijau, dan api hati jatuh. Xiao Yan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi peringkat di atas peringkat api surgawi, tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk peringkat di antara 6 besar. Karena itu terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut 3000 api hati teratai. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan menyerap sekumpulan api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur, kepalanya terangkat dan teriakan jernih bergema di wilayah bintang yang sunyi ini seperti burung bangau. Teriakan itu panjang dan tulang di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak saat ini. Di saat yang sama, auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Menyusul peningkatan mendadak aura Xiao Yan, lautan api ungu kehitaman menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di lautan yang berdesing luas. Beberapa tornado api selebar 1000 kaki terbentuk di sekitar Xiao Yan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Dozong bintang 4, bintang 5, 6 bintang, 7 bintang. Aura Xiao Yan melonjak hingga menyebabkan seseorang terpana. Jika seseorang hadir, orang itu akan tercengang dengan tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang dibutuhkan orang lain beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk dicapai telah dengan cepat diatasi dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, kemungkinan besar seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan semacam ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan mengambil roket tidak akan secepat ini. Aura yang membumbung liar melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Itu akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggugah jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga terhenti. Tangan Xiao Yan diturunkan dengan lembut. Dia merasakan doqi yang sangat besar dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Sedikit erangan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan semacam ini sangat luar biasa. Mantra api memang metode ki tingkat atas yang misterius. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan bergelombang ini menyebabkan Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiao Yan yakin bahwa jika dia bertemu dengan Old Mugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Bintang 9 Dozong. Xiao Yan merasakan doqi di dalam tubuhnya. Senyuman di sudut mulutnya melebar. Ketika dia telah menelan api hati jatuh saat itu menyebabkan dia melompat dari Dowling ke puncak kelas Dowang. Dia telah melompati seluruh kelas. Kali ini, lompatan itu mungkin tidak tampak liar dan sekeras terakhir kali, tapi Xiao Yan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Dozong jauh dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari Dowling ke kelas Dowang, dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil maju dari kelas Dowling ke kelas Dowang bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Dozong untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara 2 kelas yang berbeda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Jika Xiao Yan telah menelan api hati jatuh dari belakang kemudian setelah mencapai kelas bintang Dozong 4, itu kemungkinan hanya akan meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Untungnya, 3000 api terbakar tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari api hati jatuh tetapi energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke wayang langit di sisinya, dan dia segera menjadi terkejut. Pada saat ini,
warnanya keemasan gelap. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan aneh menjadi maha kuasa. Apakah ini karena penyulingan suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api terbakar, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung wayang langit-langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan Old Mugu sendirian. Xiao Yan mempelajari wayang langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Ini semua telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia untuk meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan saya untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Chapter 1208. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Kompres. Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, ini bukan yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Zoom zoom, riak mengerikan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya tersebar, dan manik ungu hitam seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan samar di permukaannya. Ada nyala api yang membakar dan berputar di manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk memampatkan nyala api secara ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balasan pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut manik petir api. Meskipun manik petir api ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api terbakar adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat manik petir api. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, manik petir api yang dia buat dengan 3000 api terbakar bisa meledakkan bahkan seorang elit Dozun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu.
Jika Xiaoyan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiaoyan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu, mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiaoyan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik petir api. Api ungu hitam itu sempurna untuk dimurnikan. Sangat jarang menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiaoyan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Mugu tua kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan selusin manik petir api. Xiaoyan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan isap yang kuat sekali lagi melonjak. Ketika Xiaoyan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan kuat dari manik-manik petir api yang tercipta dari api 3000 pembakaran, Xiaoyan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, energinya habis setelah membuat sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi dapat terus membentuknya. Xiaoyan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar doki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiaoyan doki pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiaoyan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan dokinya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, mantra api saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa ia tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang. Dou Qi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan besar bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan bisa menandingi Xiaoyan dalam serangan langsung. Xiaoyan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiaoyan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiaoyan menjamin bahwa tetua pertama Tianxi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiaoyan merasa mabuk di dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat lebih banyak manik-manik petir api hanya untuk tertegun untuk menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang dibuat oleh jenis api ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi juga tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan menghilang secara otomatis. Jadi, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia meninggalkan pikiran di dalam hatinya yang ingin memurnikan 100 dari mereka. Matanya menyapu bagian dalam wilayah bintang sebelum berjalan ke area tempat pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan menara pil saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari menara pil sudah keluar saat ini. Banyak mata cemas dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens muncul di sana. Ada sedikit panas menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar menara pil meningkat. Orang-orang dari menara pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang menara pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri dari itu setengah tahun yang lalu. Bahkan, dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal lama di wilayah bintang. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota pil suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam Holy Pill City menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota pil suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu, akan menimbulkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan menara pil tidak akan bisa menahannya. Xuan Yu, Tian Leizi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Xuan Yu dan Tian Leizi mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar menara pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, saya ingin menunggu dia. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Ziyan di sampingnya, yang sedang menggosok kepalanya dengan sedih. Ziyan terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiaoyan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang kosong. Ada riak melingkar, tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api hitam ungu yang mengerikan menyapu seperti badai. Holy Pill City menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus.
Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dimengerti. Banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak tembakan Doqi yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, batuk, api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari Menara Pil sedang bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Chapter 1209. Ketika kutukan itu muncul, api hitam ungu yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah itu. Lautan api yang menyebabkan Holy Pill City menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup. Ya ampun, bagaimana mungkin? Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari Menara Pil pun tidak bisa menangani, menuruti kata-katanya. Setelah perasaan tertegun berlangsung sesaat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di Holy Pill City setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah tercengang dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga ketua asosiasi, apa kabar? Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup." Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tertegun dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar ke kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Aura Anda, trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan saat dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3000 api terbakar. Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hihi, Xuan tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Aku baik-baik saja jika kamu telah menyelesaikan ancaman itu. Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menamparkan mulutnya dan berkata, namun, saya tidak berharap Anda untuk menaklukkan 3000 api yang membara. Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami saksikan bertiga. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan yang sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia terlihat sangat menarik dan akan sangat menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan cantik. Hihi, saya sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah.
Suara tawa Ziyan juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiaoyan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nadanya. Pak Tua Yao, saya telah membuat kalian semua khawatir. Xiaoyan menepuk tangan dingin dokter peri kecil, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiaoyan dan keterkejutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di level bintang Douzong 9. Ketika Xiaoyan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Douzong, dia telah mampu mengalahkan Tian Xi, seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai level bintang 9 Douzong, sepertinya tidak ada orang di kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dari Douzuns yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu itu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Douzun. Tian Huo Zunze dengan pahit tertawa di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 ketua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Mendengar ini, mata Xiaoyan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan hati. Dokter peri kecil telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke Central Plains. Dia tidak pernah mengutarakan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebusnya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiaoyan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di menara pil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia melarikan diri di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru, sudut mulut Xiaoyan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3000 api terbakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls. Melihat wajah Xiaoyan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke menara pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat Anda berada di wilayah bintang. Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang setelah kamu saat itu. Namun, karena urusan pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat.
Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam Pil Tower. Dia memang sudah bergeser ya. Ekspresi Xiaoyan tenggelam, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Souls memenjarakan guru? Mata Xiaoyan panas membara saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu perlahan berkata, namun, Anda tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, kami harus menunggu segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hall of Souls sangat berguna untuk Yao Chen. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi terhibur, tampak tidak mau membiarkan Xiaoyan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Souls dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara Pil saat ini tidak cocok dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Menara Pil membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Souls telah memenjarakan guru. Xiaoyan akan merasa tidak enak jika aku mendapat lebih banyak bantuan. Xiaoyan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Hall of Souls sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin. Tidak peduli apa, Hall of Souls adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Old Xuan dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, saatnya memanggil dia. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkanmu. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang Hall of Souls berikan kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retak. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan giok itu tiba-tiba hancur. Chapter 1210. Setelah mengobrol dengan ketiga kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiaoyan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Iya, Xiaoyan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama jika klan Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar Holy Pill City.
Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut pemimpin Sekte Junior dan dua sesepuh hilang dalam alam pil bersama. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Makanya, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah seorang saksi dan berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah Mu Gutua. Menambahkan media sipil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Namun, dari caraku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah." Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik." Iya. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh cantik dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, "Auramu sepertinya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Poison dan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama waktu 1 tahun ini." Dokter peri kecil meringkuk mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. "Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Dozun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Dozun yang dapat bersaing dengan Anda." Tubuh racun sedih yang sepenuhnya terkendali memang menakutkan. Tian Huo Zunze di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dokter peri kecil. Puncak dari 3 bintang Dozunhu, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun buruk dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Patua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Dozun dalam waktu 1 tahun. Menerobos kedua bintang Dozun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. "Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Dozun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Dozun di puncakku." Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Dozun sangat sulit untuk ditingkatkan. Menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan dokter peri kecil. "Itu mungkin tidak pasti," jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, "Seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini." "Maksudmu mengandalkan pil obat?" Tangan keriput Tian Huo Zunze menegang di sekitar cangkir teh yang dia pegang. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang membara di atasnya. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. "Bolehkah saya tahu jika Patua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya. "Pil hijau jamur?" Tian Huo Zunze terkejut. Panas api di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. Pil hijau jamur dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya. Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka.
Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke tingkat Douzun bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang itu juga cukup. Tian Huo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaiki. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huo Zunze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengganti sedikit uang Anda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zunze memang asisten yang baik bagi Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan secara alami perlu membantunya lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus menuju ke Hall of Souls untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami formasi terbaiknya adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Ini mengucapkan terima kasih tidak berarti keadilan sebesar itu. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tian Huo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi apapun. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika menara pil memiliki berita apapun. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Ziyan yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Sebelum dia pergi, hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, 1 set lengkap teknik Do tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Do tingkat tinggi kelas D biasa. Jika 5 segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik, sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu.
Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiaoyan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Mampu mempelajari segel tanah terbalik dan segel penguburan langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik Dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikkannya cukup besar. Untungnya, Xiaoyan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman berlatih 2 meterai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang menyilaukan. Sementara segel tangan berubah, benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiaoyan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat sekilas di segel penguburan langit. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia mengira Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan lemah, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiaoyan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu mereka, kemungkinan nama juara Pil Gathering benar-benar akan menjadi lelucon.